Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Sehat. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan topik yang menarik ya, yang sering kita konsumsi tapi kita jarang tahu manfaatnya. Ini pemirsa ya. Ini namanya kunyit ya. Kunyit. Nah, kunyit ini sering kita gunakan di dalam makanan ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan, ya ikuti halaman Ahli Gizi Rosehan, dan juga kalau ini bermanfaat Anda share kepada teman-teman kalian semua. Oke. Baik, kunyit ya yang kita kenal dengan bumbu-bumbu yang ada di dapur ya. Kadang-kadang kita tidak tahu manfaatnya, ternyata 1000 manfaat dari kunyit ya. Hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa manfaat dari kunyit ya. Kunyit yang kita kenal dengan nama latinnya ada kurkuma ya, sekarang sudah masuk merambah ke pengobatan ya. Tidak hanya digunakan untuk memberi rasa enak pada makanan, tapi juga dia berbagai manfaat khasiat ya. Pertama, kalau kita rajin mengkonsumsi kunyit dan sering mengamalkannya, dia akan mengobati orang-orang yang terkena namanya osteoartritis ya, dimana dia mampu mengurangi rasa nyeri pada penderita osteoartritis ya. Ini kan menyebabkan nyeri pada sendi ya, dan rasa kaku dan kehilangan fleksibilitas ya, dimana kondisi ini menyebabkan sendi terasa nyeri sekali ya. Dan dari beberapa penelitian ternyata kunyit ini hampir mirip fungsinya terhadap obat yang untuk orang osteoartritis itu yang kita kenal dengan ibuprofen. Nah, dia mampu mengurangi rasa sakit yang ada di dalam rasa sendi tersebut ya. Nah, dianjurkan mengkonsumsi ekstrak kunyit ini 2 kali sehari ya, dengan dosis kurang lebih 500 mg ya. Baik, yang kedua, kunyit juga bisa mengobati rasa gatal kalau bisa ya. Rasa gatal-gatal yang ada di badan, dia akan mampu mengurangi rasa gatal tersebut. Bahkan ada orang yang memang terkena penyakit namanya gagal ginjal kronis. Ini bisa dicampur dengan kombinasi berbagai obat-obat ekstrak ya, termasuk kunyit ya. Kemudian bagi wanita remaja, wanita usia subur kan sering datang bulan ya. Nah, saat datang bulan itu sering terasa nyeri, sakit. Nah, ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi ya, minum ekstraknya. Kemudian ada juga beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penyakit tumpak lambung ya, itu bisa terobati dengan rajin mengkonsumsi kunyit ya, kurkuma. Nah, kemudian bagaimana dengan penyakit MAH atau dispepsia? Menurut penelitian juga mengkonsumsi ini bisa untuk membantu mengurangi gejala sakit MAH ya. Dan juga di beberapa penelitian bahwa kurkumin yang ada pada kunyit ini akan mencegah kita terkena penyakit kanker ya. Apalagi manfaatnya ya, salah satunya juga dia akan membuat kita menjadi terhindar dari bakteri jahat ya. Nah, dimana kita tahu bahwa bakteri jahat itu memang mengganggu kesehatan kita ya. Nah, ini bisa kita buat sendiri ya ekstraknya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kunyit ini untuk berbagai bumbu ya. Nah, kemudian berapa sih nilai gizi dari kunyit ya? Nilai gizi yang ada pada kunyit, mungkin pemirsa semua masih bingung berapa sih kandungan dari kunyit ya. Dari beberapa misalnya kita ambil beratnya sebanyak 100 gram ya. Nah, jadi 100 gram yang bisa dimakan itu, pertama dia mengandung energi sebanyak 69 kilokalori, atau dia menyumbang 3,21% untuk angka kecukupan gizi kita. Angka kecukupan gizi kita berbeda-beda bisa, tapi di Indonesia disamakan setiap produk yang dijual itu kurang lebih 2000 kalori ya. Nah, kemudian dia juga mengandung vitamin B1 ya, vitamin B2,
kemudian vitamin B3 dan vitamin C-nya 1 mg. Ya, tapi dia rendah sekali vitamin A-nya ya, walaupun warnanya kuning, kandungan vitaminnya rendah ya. Kemudian dia juga mengandung serat pangan ya. Kemudian kalsium dan fosfor ya. Kandungan natriumnya kurang lebih 406,7 mg. Bukan natrium, kalium ya, kalium. Kalau natriumnya cuma 6 mg, jadi aman bagi Anda yang hipertensi. Tapi dia kayak kalium. Nah, kalium ini salah satu fungsinya juga menurunkan tekanan darah, menghindari kita terkena tekanan hipertensi ya. Kemudian dia juga mengandung tembaga ya, kemudian besi lumayan, dia menyumbang 15% dari AKG. Rajin mengkonsumsi kunyit juga membantu kita terhindar dari anemia ya. Kemudian ada juga kandungan sengnya ya, seng di mana dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, dia memang tidak mempunyai vitamin A, tapi dia mempunyai namanya beta karoten 12 mikrogram, lumayan ya, bisa menyumbang untuk kita ya. Oke, jadi yang perlu kita tekankan di kunyit ini, dia kaya besi ya, sebanyak 15% penyumbang kebutuhan kita untuk sehari. Kemudian dia juga kaya fosfor 12% dan kalium 9% ya. Dan dia mempunyai 69 kalori ya. Oke. Banyak sekali manfaat dari mengkonsumsi kunyit. Kemudian bagi Anda yang obesitas ya, biasanya terjadi namanya perlemakan hati ya. Jadi dalam hatinya itu terkena lemak-lemak yang nempel ya. Nah, ternyata kunyit itu di beberapa penelitian membantu mengurangi atau mencegah atau menghindari kita terjadinya perlemakan hati, atau dia akan membuang lemak-lemak jahat di hati ya. Banyak sekali loh bisa manfaat dari kunyit ya. Silahkan Anda konsumsi dalam bentuk jamu mungkin atau ekstrak ya. Rajin mengkonsumsinya. Kemudian juga kita juga kadang-kadang tanpa sadar juga mengkonsumsinya di bumbu-bumbu ya. Misalnya nasi kuning itu pakai kunyit ya. Oke, banyak sekali manfaat dari kunyit dan selalu konsumsi setiap hari. Terima kasih. Ketemu lagi di ahli gizi yang lain. Bagikan kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.